Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Lili sebagai CSO Delingo Digital Media. Nah, saat ini kita mau bahas nih masa-masa pandemi kayak gini, di masa-masa Covid, di masa-masa PPKM kayak gini, apa sih yang bisa dilakukan para pengusaha-pengusaha biar mereka tetap bisa jalan, tetap bisa meraih pendapatan ataupun profit di masa seperti ini saat ini. Menurut saya sendiri, tidak bisa dipungkiri, kita itu dituntut untuk digitalisasi atau dipaksa untuk merambah ke bidang digital. Jadi gimana kita itu sebagai pengusaha bisa upgrade yang tadinya konvensional langsung bertemu dengan pembeli, sekarang harus dipaksa gimana cara tanpa ketemu pembeli pun bisa ada transaksi. Memang cukup sulit untuk para pemula yang sudah bertahun-tahun berada di konvensional. Tapi di masa seperti ini yang kita ketemu orang aja kayak ditahan-tahan, kayak nggak boleh ketemu, atau andaikan bertemu pun harus ada jarak. Jadi untuk para pengusaha biasanya bingung, apalagi pengusaha yang memang harus ketemu dengan customer. Jogja Lantai 2 ini atau Delingo Digital Media ini adalah salah satu opsinya, yaitu gimana kalian bisa beriklan di media sosial melalui Facebook atau IG Ads, menawarkan produk kalian dan bisa menjadi closing meski kalian bertemu dengan customernya, tidak perlu bertemu dengan calon konsumennya. Gimana caranya? Yang pertama adalah pilih produk yang paling sesuai atau produk yang memang kalian punya. Jadi misal kalian punya nih yang model-model, misal ada produk unik, mungkin mainan anak, mungkin bisa juga yang lagi booming skincare, itu bisa juga. Atau bisa juga ketika kalian itu punya produk herbal untuk mengatasi gejala-gejala COVID, mungkin bisa mengatasi demamnya atau mungkin flu-nya, kayak gitu bisa juga. Nanti distrategikan gimana biar agak lolos dari Facebooknya. Itu adalah salah satu caranya. Nanti kedepannya bisa ada juga untuk dibuat paket. Jadi biar pembeli belinya langsung 1 atau 2 paket. Jadi biar pembelian cukup tinggi terus bisa mendatangkan profit. Di masa yang kayak gini itu mungkin masa transisi yang tepat dari perdagangan konvensional belajar untuk digitalisasi. Nah, jadi di masa yang kayak gini, di masa kita harus mulai cerdas untuk memilih market nih, mau bagaimana untuk melanjutkan usaha. Ya mana mungkin kan kita harus stuck di konvensional terus, padahal kita dipaksa untuk digitalisasi, untuk gimana cara berdagang tidak bertemu dengan customer atau calon konsumen tapi tetap bisa melakukan transaksinya kayak gitu. Caranya nanti strateginya adalah berdagang melalui Facebook Ads atau IG Ads atau bisa juga Google Ads, tergantung dari produk kalian. Bagaimana untuk selanjutnya ketika memang kalian udah mempunyai produk, udah diiklankan. Nah, nanti untuk strateginya bisa bekerja sama dengan kita. Nah, tim kita itu udah kurang lebih ada 60 orang yang udah bisa kita katakan expert di bidangnya masing-masing. Ada yang tim copywriting sendiri yang udah berpengalaman memang untuk membuat copywriting untuk beriklan di Facebook dan Google Ads. Jadi mereka itu udah tahu kata-kata mana aja yang boleh digunakan, mana aja yang nggak boleh. Dan nanti juga mereka tuh udah tahu banget gimana cara untuk membuat susunan kata-kata yang biar bisa menarik customer untuk selanjutnya ngeklik icon WA atau tombol WA yang ada di landing page dan akhirnya masuk ke CS kalian. Nah, kita juga ada tim desain, tim kreatif, yaitu tugas mereka biasanya yaitu membuat landing page lah, terus mereka juga membuat ads copy, ads image kayak gitu. Nah, mereka itu juga udah berpengalaman dalam cara mereka memilih konsep atau memilih nanti angle iklannya. Yang lagi viral apa nih? Biasanya kalau tim kreatif kita itu mencantumkan hal-hal yang sedikit viral di dalam ads image-nya. Jadi customer itu familiar banget dengan gambar tersebut. Kadang mungkin gambar kita bisa agak nyeleneh, jadi biar customer itu ngeklik iklannya. Setelah ngeklik kan dia tahu produk kita apa, khasiatnya apa. Setelah itu baru masuk ke WA. Setelah masuk ke WA nanti CS kalian yang harus ngedilin gimana caranya yang tadinya penasaran jadi deal kayak gitu. Kita juga ada khusus tim server. Jadi nanti kita bisa dijamin kalau ngebuat landing page di kita, speed webnya A ketika dites di GTmetrix. Kenapa speed web itu sangat berpengaruh di landing page? Karena ketika kita ngeklik iklan, kalau kita langsung dibawa ke landing page-nya, langsung kebuka semua, otomatis customer nggak perlu membutuhkan waktu lama nih, langsung klik, langsung kebuka semua. Oh, oke, berarti tinggal langsung baca. Tapi kalau loadingnya aja bisa di atas 3-4 detik, ya otomatis customer, ini apaan sih lama bukanya, udah back, langsung dikembali, ya otomatis mereka nggak tahu nih kelanjutan informasi produk kita apa. Mereka melewatkan poin-poin penting
yang seharusnya mereka dapat kayak gitu. Makanya untuk poin server ini sebenarnya mungkin sedikit orang yang tahu, tapi memang penting. Nah, landing page yang kita gunakan itu menggunakan AMP. Jadi ketika dibuka di perangkat mobile itu udah pasti cepet banget. Jadi nggak ada, ya mungkin kurang dari 3 detik langsung bisa kebuka semua. Jadi ketika customer ngeklik langsung kebuka semua, informasi tersampaikan, nanti tinggal customernya itu yakin dengan produk kalian atau enggak. Nanti kita copywriting kita usahakan semaksimal mungkin menyesuaikan kata-katanya dengan produk kalian. Misal produknya itu obat herbal, ya gimana caranya kata-katanya tetap dalam jalur peraturan Facebook. Dengan peraturan Facebook itu kita sesuaikan, tapi tetap tertarik, bisa membuat tertarik para customer kayak gitu. Nah, sedikit informasi buat kalian itu tadi, apa yang harus kalian lakukan yaitu beranjak ke digitalisasi. Mungkin bisa kalian coba dulu di rumah pakai mungkin organik, bisa post-post dulu di Shopee, atau mungkin bisa post di status WA, status Facebook, IG kayak gitu. Bisa coba dulu produk kalian itu gimana, atau bisa kalian cek kompetitor di Facebook, di IG udah banyak belum. Ketika sudah, nah itu waktunya kalian terjun juga. Masa kalian kalah sih sama kompetitor? Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika kalian kesulitan bisa kontak ke CS kita, bisa kalian cek juga di websitenya delingodigitalmedia.com, atau mungkin ke delingodigitalvalley.com, atau bisa juga ke jogjalantai2.com. Bisa kalian masuk, kalian chat ke CS-nya di situ. Kita nanti misal kalian masuk ke CS, jangan perlu ragu untuk tanya, gimana sih untuk produk saya bisa booming enggak, atau produk saya untuk kedepannya itu bagus enggak sih untuk diiklanin di ads kayak gitu. Nanti CS kita akan mengedukasi kalian, memberikan gambaran ke kalian produknya itu mau seperti apa, atau produk kalian itu bisa bagus enggak untuk di ads kayak gitu. Jadi tanya aja, nggak perlu takut, nggak perlu sungkan. Kita juga nanti CSS kita juga bisa menjelaskannya. Oke, untuk saat ini cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa nonton di video-video sebelumnya ketika saya menerangkan tentang Facebook Ads dan Google Ads. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Jangan lupa tonton video-video sebelumnya juga. Delingo Digital Media, teman bertumbuh.